Ya, pemirsa, uji klinis vaksin COVID-19 telah dilaksanakan sejak kemarin. Sebanyak 1.200 relawan telah terdaftar dari 1.620 target relawan yang direncanakan. Bahkan Presiden Joko Widodo juga sempat melihat langsung laboratorium uji klinis vaksin COVID-19. Presiden berharap jika hasil uji klinis ini telah berhasil dilalui, maka Indonesia secepatnya akan siap memproduksi vaksin COVID-19. Lalu seperti apa tahapan uji klinis vaksin COVID-19 ini dan berapa lama vaksin ini akan dihasilkan? Bersama saya Aprilia Putri, kita akan berbincang lebih jauh, kejar target siapkan vaksin COVID-19. Baik pemirsa, sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kementerian Keuangan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar swab test massal bagi para pegawai dan staf pengadilan. Swab test massal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Meski menyediakan 500 kuota, namun swab test ini hanya diikuti 15% pegawai Kementerian Keuangan, sementara 85% lainnya masih bekerja dari rumah. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga melakukan swab massal bagi pegawai dan staf pengadilan. Swab test untuk kedua kalinya ini digelar setelah hasil swab pada tanggal 3 Agustus lalu, 3 orang yang terdiri dari 1 staf dan 2 tenaga honorer positif COVID-19. Untuk sementara, ketiga orang tersebut menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Sementara itu, pemirsa, 1 pegawai di Gerai Giant Margo City, Depok, Jawa Barat terkonfirmasi positif COVID-19. Temuan ini langsung ditindaklanjuti dengan melakukan isolasi 75 karyawan lain yang pernah berinteraksi dengan pasien positif. Satu orang staf tenan Giant Mall Margo City dinyatakan positif corona. Temuan pasien positif corona diketahui 26 Juli lalu. Atas temuan ini, pengelola langsung melakukan tracing dan meminta seluruh karyawan lain yang berinteraksi untuk isolasi mandiri. Sementara karyawan yang kontak erat sudah menjalani tes swab dan kini tengah menunggu hasil. Sesuai arahan gugus tugas, mal diperbolehkan tetap buka, namun dengan lebih memperketat protokol kesehatan di seluruh tenan dan gerai. Pemirsa, kasus positif COVID-19 terjadi peningkatan signifikan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat penambahan 19 kasus baru dalam klaster perusahaan. Peningkatan kasus di perusahaan pengelolaan ikan segar ini naik 2 kali lipat setelah 19 orang dinyatakan positif. Keseluruhan karyawan tertular COVID-19 bertambah menjadi 38 orang. Sebelumnya PT Aqua Farm Nusantara melakukan rapid test massal kepada 121 karyawan akhir Juli lalu. 21 karyawan memiliki hasil reaktif lalu mengikuti tes swab. Dari tes swab, 19 karyawan dinyatakan positif COVID-19. Meski persebaran kasus positif terbilang tinggi, gugus tugas COVID-19 belum merekomendasikan penghentian sementara operasional kerja di PT Aqua Farm Nusantara. Kita beralih ke Sumatera Utara, pemirsa, lebih dari 300 tenaga medis terpapar COVID-19. Sebagian besar adalah dokter spesialis dan perawat.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara mencatat sejauh ini sebanyak 348 orang tenaga medis di Sumatera Utara terpapar COVID-19. Namun di sisi lain, peningkatan angka kesembuhan pasien COVID-19 juga tinggi, menjadi 42% dari yang semula hanya 26%. Angka kematian menurun menjadi lebih dari 4% dari yang semula hampir mencapai 6%. Warga Sumatera Utara terus diimbau menerapkan protokol kesehatan agar angka paparan virus pada tenaga medis dapat harus ditekan. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, duka menyelimuti kalangan tenaga kesehatan. Seorang perawat meninggal dunia setelah terkonfirmasi COVID-19. Kepergian pejuang kesehatan ini mendapat penghormatan puluhan rekan seprofesi saat ambulans meninggalkan rumah sakit. Jenazah perawat diberangkatkan dari RSUD Sidoarjo ke Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo, Jawa Timur untuk mendapatkan penghormatan terakhir. Nino Trihartini bertugas di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo, meninggal setelah sempat dirawat selama 2 hari di ruang isolasi RSUD Sidoarjo. Perawat Ninduk diduga terpapar dan terinfeksi COVID-19 saat memberikan pelayanan kesehatan. Jumlah perawat di Jawa Timur yang meninggal akibat COVID-19 menjadi 20 orang. Sementara yang tengah menjalani perawatan ataupun isolasi mandiri mencapai 727 orang perawat. Di Bali, 9 orang tenaga farmasi, seorang dokter, petugas instalasi gawat darurat, tenaga gizi, dan tenaga gudang di Rumah Sakit Buleleng, Bali terkonfirmasi positif COVID-19. Dalam kurun waktu 4 hari, penyebaran COVID-19 kian meningkat di Kabupaten Buleleng, Bali. Salah satunya di RSUD Kabupaten Buleleng dengan tingkat penyebaran di kalangan tenaga kesehatan cukup mengkhawatirkan. Untuk mencegah penularan meluas, jadwal tugas akan dibagi sesuai shift. Ya, Indonesia bicarakan kembali sesaat lagi dengan perbincangan seputar uji klinis vaksin COVID-19. Kejar target, siapkan vaksin COVID-19. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.